Yang jelas begini, kalau untuk hal sekarang ribut nasab itu sebetulnya itu dari dulu juga udah ada penelitian. Yang di luar negeri juga sudah ada yang menyatakan bahwa kaum Balawi itu bukan keturunan Nabi. Cuman ributnya itu kenapa sekarang gitu pas sama Kiai Imad, anehnya begitu. Gitu. Momennya Pak, momennya Pak, momennya Gitu, anehnya karena begitu. Padahal dari dulu juga sudah ada itu orang Indonesia, orang Arab sendiri, orang Yaman Indonesia mau sendiri. dirusak. Kenapa Momennya ribut Pak, sekarang? jadi momennya kalau dulu kan Habib-habibnya belum pada keluar Pak, apa nama tabiat aslinya. Padahal lagu-lagu Roma itu bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Alhamdulillah ya, semuanya sekarang pada melek semua. Jadi tertarik semua kepada hal yang menyangkut ilmu, baik ilmu agama ataupun negara juga begitu. Syukurlah kalau begitu. Tapi hal-hal semacam itu kan memang konsekuensinya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi semuanya saya yakin mengandung hikmah. Yang jelas dari kejadian-kejadian itu membuktikan bahwa di ayat Al-Quran itu, hei orang-orang beriman, jika datang suatu kabar maka periksalah kebenarannya supaya tidak merugikan kaum yang lain. Nah, apabila kebenaran itu sudah datang, ya harus istilahnya dicek kembali dengan ilmu tentunya, bukan dengan emosi. Itu pemahaman saya. Kalau saya sih dulu juga teman saya di EPI juga banyak, yang biasa di NU juga banyak saya dulu. Waktu ribut di Karawang juga EPI, waktu konser Inul juga saya datang itu ke situ, saya bilang jangan ke sono gitu, itu masyarakat juga banyak, akhirnya ribut pada ke rumah sakit semua gitu. Iya. Ya itulah istilahnya kita sebagai sesama umat muslim begitu ya. Yang jelas begini, kalau untuk hal sekarang ribut nasab itu sebetulnya itu dari dulu juga udah ada penelitian. Yang di luar negeri juga sudah ada yang menyatakan bahwa kaum Balawi itu bukan keturunan Nabi. Cuman ributnya itu kenapa sekarang gitu pas sama Kiai Imad, anehnya begitu. Gitu. Momennya Pak, Gitu, anehnya begitu. Padahal dari dulu juga sudah ada itu orang Indonesia, orang Arab sendiri, orang Yaman sendiri. Momennya Pak, jadi momennya kalau dulu kan Habib-habibnya belum pada keluar Pak, apa nama tabiat aslinya. Nah, kalau sekarang kan apalagi terlebih tahun 2014 hingga tahun 2000 sebelum corona tuh lagi puncak-puncaknya Pak. Ada tragedi pemutihan Monas ini kan. Nah, disitulah kemuakan publik itu mulai terasa. Nah, disambut baik tesis Kiai Imad itu dengan sesuatu yang dipertontonkan daripada Habib kepada publik, sehingga publik itu bertanya-tanya apakah mereka benar-benar durian Nabi atau bukan. Nah, cuma publik kan nggak punya kapasitas untuk mengkaji hal itu. Nah, ada seorang ahli itu responnya itu cepat Pak gitu. Kalau dulu kan Habib-habibnya baik-baik Pak. Kebetulan di Indonesia aja gitu ya ramenya gitu, di yang lain mah negara lain. Iya, karena di luar negeri Pak Habibnya nggak seperti yang di Indonesia Pak. Jadi mereka itu betul-betul di luar negeri itu kita laku Pak. Di luar negeri bilang seperti di Indonesia, yang abang bilang seperti di Indonesia, jadinya berarti semua habaib sama seperti itu semua. Karena di tempatku sendiri itu di begini. Kalimantan Jadi ada Timur. motivasi orang untuk menelusur. Seperti saya nih, saya kan polisi gadungan. Nah, saya ketika pakai seragam polisi gadungan, tapi berbuat baik, orang tidak akan mempertanyakan apakah saya polisi gadungan atau bukan. Pasti orang akan percaya aja gitu kan pada seragam saya. Polisi gadungan emang ada yang baik. Tapi ketika saya menunjukkan sikap-sikap yang nyentrik, polisi masa sih malak-malak gitu, sehingga ditelusur kan, apakah benar dia ini polisi apa bukan? Pas ditelusur ternyata
polisi gadungan. Kenal lah saya kan. Nah itu. Apa dokter gadungan juga begitu. Ada yang sudah praktek gitu ya, yang istilahnya mantri atau apa gitu. Obatnya benar-benar aja pas salah aja pasti ada yang neliti. Waduh, ternyata palsu ini. Gitu ya betul. Walaupun misalnya atau begini, saya misalnya memang saya ini polisi asli, tapi saya malak-malak. Ya pasti ditelusuri ya memang asli. Itu beda lagi. Maksudnya beda lagi apa? Paling nanti saya akan dilaporkan dan dipecat paling kan gitu. Tapi ini masalahnya yang Habib ini pas ditelusur, pas dikaji, entah itu dari kajian pustaka kitab-kitab nasab, baik dari juga tes DNA, ternyata nggak sinkron. Terputus lah itu. Beda sinkronnya itu. Sebetulnya hal-hal ini mah hal ilmiah ya. Sebetulnya hal ukhrawinya juga bisa dicari kok dengan istilahnya sholat istihoroh atau apa gitu kan. Kata Allah juga kan dikatakan bahwa mintalah kepadaku hal-hal apapun ya, termasuk petunjuk benar atau tidaknya. Kalau saya sih udah dari dulu juga, dari ribut FPI itu di Monas waktu itu peringatan Pancasila terus dibubarkan sama FPI, saya itu udah gitu. Dan di dalam balik tabirnya itu saya melihat ketemu HRS, dia memang pakai jubah gitu ya, tetapi pas dipeluk sama saya ternyata dalamannya itu tulang belulang, semacam skeleton lah, tulang belulang itu tapi dibalut dengan jubah gitu. Itu dulu itu udah bertahun-tahun. Nah kemarin juga pas Pak Imad itu meneliti semacam begitu, saya juga tentu meminta petunjuk Allah. Cuman saya di alam balik tabir itu ketemu Pak Imad itu sorban hijaunya itu menjuntai ke perut gitu ya. Terus dia sorbannya itu ke atas pundak aja, cuman melihat semacam begitu kalau untuk Pak Imad. Beda lagi dengan melihat HRS di alam balik tabir. Gitu ya. Aja maknanya. Di alam balik tabir maksudnya apa itu Pak? Jadi jadi apa yang percaya banget ya, semalam hal yang zahir ini sebetulnya akan sinkron dengan hal-hal ukhrawinya. Gitu, ngerti nggak maksudnya? Betul. Karena itu punya penilaian sendiri. Betul. Ya, setiap orang punya penilaian sendiri. Rukun iman juga kita itu perlu untuk percaya hal-hal gaib, tetapi kan harus dibuktikan, gitu kan? Misalkan percaya kepada Allah itu juga hal gaib, malah percaya pada malaikat juga itu hal-hal gaib. Soalnya tapi kita daripada mereka pun Pak begitu Pak, daripada mereka pun masa sih Habib bukan durian Nabi, orang ada Habib Tanggul namanya, ketika awalnya itu rame ribuan orang. Nah orang kan mistik juga kan, sama kayak kita kan. Pertanyaan itu sebetulnya wajar ada atau timbul di dalam diri manusia, tetapi harus diimbangi dengan ilmunya. Apakah ilmu dohirnya atau ilmu batinnya gitu. Nah, keturunan zuriat Nabi itu yang mana? Banyak. Akhirnya karena imat begini saya lihat umat itu guru-guru kita semua para habaib. Ya, enggak membenci. Enggak membenci. Ulama mana yang percaya ataupun tidak itu bukan ke orangnya mungkin ya hal begitu sih. Tapi Pak Matahari, saya nggak percaya Pak Matahari ini anak seorang bupati di suatu daerah, bukan berarti saya ini membenci kepada Bang Matahari. Iya betul. Nah itu harus dipahami itu. Kita tidak percaya nasab habaib, bukan berarti kita harus musuhi, harus perang, enggak. Seperti itu polanya. Macam beginilah. Itu teman saya, teman sekolah juga banyak orang kafir tuh. Habib orang lagi yang harus kita percaya atau apa? Apakah saya harus memusuhi mereka atau apa? Itu teman saya. Saya jelaskan dulu ya ke Bang Matahari ya. Bang Matahari, yang dimaksud batal nasab itu kan durian Nabi itu banyak, sangat banyak. Ada di antaranya keluarga habaib. Nah jadi keluarga habaib ini adalah salah satu bagian kecil daripada durian Nabi. Durian Nabi yang lain selain daripada Ba'lawi itu banyak. Cuma kebetulan yang keluarga Ba'lawi ini dari sisi kajian pustaka dan DNA dia terputus. Siapapun itu yang bermarga daripada habaib itu terputus semua. Kalau yang lain enggak, kalau yang lain. Karena yang lain itu terverifikasi semua. Kalau habaib ini terputus. Jadi pemutusan nasab ini bukan berarti mutusin nasabnya durian Nabi secara keseluruhan. Enggak. Kalau begitu itu kita khawarij. Kita itu akan dilaknat oleh Allah. Enggak. Ini yang diputus itu adalah keluarga
yang bersumber dari turunan berdarah nabinya yang diputus itu, bukan itu silaturahmi sesama muslimnya ya. Tapi tesis dari Imad sendiri menunjukkan bahwa kita itu seperti seolah-olah disuruh membenci. Kayak mana itu? Enggak, Pak. Wah, itu perasaan aja seolah-olah terlalu banyak asumsi itu namanya. Cuma kebetulan ada beberapa oknum daripada habaib yang kebetulan bermasalah. Nah, itulah yang menjadikan narasi-narasi di media sosial itu keras karena untuk merosting habib-habib yang congkak itu. Kalau habib yang seperti Quraisy Shihab, terus Abdullah Al-Haddad itu nggak diserang karena beliau-beliau itu mendudukkan agama pada tempatnya. Yang diserang itu seperti misalnya, mohon maaf, ada namanya misalnya Habib Bahar. Kenapa harus diserang? Ya orang mulutnya begitu, serang-serang kiai, jadi serang balik kan gitu kan. Kayak yang asli aja nasabnya. Nah, itu Pak. Itu. Nah, jadi betul. Yang jelas kita sesama muslim itu saling silaturahmi dan baik sesama saudara. Tetapi untuk hal berdarah Nabi, ini masalahnya. Gitu ya. Berdarah Nabi saya sudah petunjuk urawi memang bukan. Ya. Sekarang muncul dari Kiai Imad itu tentang masalah dohirnya, gitu aja lah. Saya mah, saya udah dulu nih, permisi dulu dah. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.